Bayatul Maros. Bahasa Indonesia? Bebas. Iya. Ini orang Bandung. Iya. Yang menjadi dasar, oke kan Bapak sebagai ketua sigap pusat, yang menjadi dasar dibentuknya sigap itu apa sih? Yang menjadi dasar dibentuknya sigap karena perintah dari Allah. Ya, salah satunya itu untuk menolong dalam kebaikan. Menolong orang yang susah itu kan salah satunya itu adalah bentuk kebaikan. Tepatnya sebetulnya sigap ini berdiri 2006. Diawali bencana tsunami Aceh, terus Jogja. Relawan sigap tuh di mana-mana ada. Jadi relawan Persis. Jadi ada di beberapa lembaga mereka membantu. Nah, pas ketika ada bencana tsunami banyak yang berangkat. Kita masing-masing itu dengan lembaga yang lain. Terus Yogyakarta juga begitu 2006. Nah, akhirnya udah aja kita bentuk gitu ya, satukan, akhirnya dilantik 1 Muharram ya. Itu dilantik 2006 ya. 2006 dilantik, dibentuklah namanya Siaga Bencana. Jadi yang menjadi dasar itu pas tsunami itu ya? Tsunami ya, Aceh dan Jogja. Ya, Dan relawan sigapnya banyak kan sebetulnya. Ya. Nah, setelah dibentuk gitu ya, sigap itu dibentuk. Nah, ketika Bapak mungkin seringnya terjun ke lapangan. Nah, yang sering ditemui dari para relawan itu ketika evakuasi atau dapur umum, apa sih yang sering ditemui, kendala-kendala yang sering ditemui? Oh, kendala. Jadi yang namanya relawan itu kan jaga bencana ya harus selalu siap ya. 24 jam kayak saya ke anggota itu, ke relawan yang lain, HP itu nggak boleh mati ya, harus selalu dicas, harus on terus. Jadi kalau ada bencana itu harus langsung turun hari itu juga, walaupun hanya 1 orang untuk asesmen awal. Nanti setelah itu ada rencana aksi, kita rencanakan aksi kita mau apa. Yang pertama evakuasi, kemudian tetap kita wajib mendirikan posko. Nah, ini mungkin yang paling sulit itu mencari posko karena harus di tempat yang aman. Kemudian kayak kemarin di Cimangun banyak yang longsor, cari tempat yang aman. Atau di Lombok waktu itu nggak ada bangunan yang berdiri karena semua runtuh ya, semua runtuh. Jadi kita cari, nah, kita itu selalu bekerja sama dengan pemerintah ya, Pusdalop yang ada di lapangan. Kita pasti lapor, kemudian kita mengatakan bahwa kegiatan kami ini, kita mendirikan poskonya di desa ini, pembinaannya di sini, baik tanggap bencana langsung darurat responnya, kemudian psikososialnya, penanganan psikososial, terus dapur umum. Nah, kita selalu mendirikan dapur umum. Itu dapur umum itu buat relawannya juga buat masyarakat. Termasuk di sana trauma healing mungkin ya? Trauma healing itu masuknya, kalau trauma healing itu oleh tenaga kesehatan, dokter, atau dokter jiwa atau psikolog. Nah, kalau untuk yang awam itu namanya psikososial, penanganan psikososial. Beda itu beda ranahnya Beda. Ya? Beda. Gitu. Kompetensinya beda. Tapi kalau di sini nanti kita dilatih nggak kalau di sigap? Itu ada spesialisasi khusus untuk psikososial. Nah, jadi untuk dasar kita hanya mengenalkan saja penanganan bencana itu ada ini nanti, karena keseminatan nantinya kan tidak semua orang suka ke air, nyelam nolong air gitu ya, di air nggak suka. Tidak semua orang suka naik gitu ya, dari ketinggian nggak ada yang suka. Ada, saya mah senangnya di dapur, dan dapur silahkan. Ada yang saya mah senangnya ini model ini ya, kominfonya, berarti tim informasi humas, ada khusus karena dia harus diem aja, nggak boleh kemana-mana di meja itu untuk informasi, kan itu harus yang sama. Saya mah sukanya motret. Nah, motret bencana juga kan beda. Nah, jadi masing-masing nanti dilihat spesialisasinya apa. Nah, ini yang diarahkan. Ini sukanya ketinggian, udah makan tar aja iwung ya. Nah, ini sukanya berenang ya, kalau di
air. Ada kita juga spesialisasinya pasukan air. Ada yang senangnya di dapur, ada khusus pasukan dapur. Karena kita dapur itu tidak seperti kita masak nasi di rumah ya. Iya. Untuk 1-2 orang. Ini kan untuk ratusan. Kita kenging gigi. Ya. Gigi itu bukan tangguh ya, gigi usaha kuat gitu. Tahu tekeng gigi itu apa ya bahasa Indonesianya? Gigi ya. Gigi. Tekeng Nggak matang. gigi ya, nggak matang. Harus masak dalam waktu cepat, harus masak. Bagaimana tekniknya itu ada. Jadi dilatih juga. Iya. Nah, sekarang tentang SBT-nya ya, Ya. Pak. Kan SBT itu sekarang lagi masa pandemi lah. Ya. Bapak dari pakar kesehatan gitu ya. Kenapa seurgent apa SBT diadakan sekarang di tengah wabah pandemi ini? Oke. SBT ini sebetulnya kemarin mau blend double gitu ya, campuran antara online dan offline. Jadi ini offline-nya, nanti ada online-nya. Nah, kenapa ini urgen sekali? Sumedang kan banyak bencana. Baru kemarin itu kan baru berapa orang yang pernah ikut pelatihan di Ciwidey waktu beberapa tahun yang lalu. Karena kan kurang. Terus mereka ketika ada bencana di Cimanggung, kemudian banjir di di Wado ya, mereka turun. Ilmunya kan kurang. Kita juga harus membekali mereka, jangan sampai mau nolong tapi jadi ditolong. Nah, itu Birunya besar. ya jadi cilaka gitu ya. Datang mau nolong, malah celaka. Nah ini juga yang perlu dilakukan. KSBT dipandang perlu. Dia bilang boleh offline asal ada izin dari setempat, pemerintah setempat. Ternyata pemerintah setempat memberikan izin dengan persyaratan jumlah pesertanya tidak banyak, kemudian waktunya juga dipersempit. Ini waktunya dipersempit, materi-materinya dipersempit, tidak panjang. Kenapa? Karena kontak lama dan lain sebagainya. Kemudian per kelompok juga sedikit. Terus di pas acara juga jaga jarak, mereka wajib pakai masker, cuci tangan dan lain sebagainya. Kita lakukan dan di alam terbuka sehingga tidak ada udara yang terkumpul lah gitu ya. Nah ini juga meminimalisir untuk COVID. Dan yang keluhan, ada keluhan batuk, muka itu tidak boleh ikut. Pulangkan saja. Ya, tidak boleh ikut. Untuk pertanyaan yang tadi Pak, pesan Bapak untuk peserta maupun kita semua lah tentang bagaimana tentang penanggulangan bencana. Jadi yang perlu disadari bahwa penanganan bencana itu masalahnya masalah bersama. Bukan masalah relawan, bukan masalah pemerintah saja. Tapi perlu koordinasi, sinergisitas antara semua relawan yang ada, pemerintah, dunia pendidikan, kemudian dunia usaha, itu harus berkolaborasi menuntaskan bencana. Karena tidak bisa sendirian. Ya, kita bukan Superman, kita bukan Kapten Amerika, begitu ya, bukan. Tapi kita adalah relawan yang berangkat untuk menjadi manusia yang paling bermanfaat. Untuk menjadi manusia yang paling bermanfaat itu tentu harus punya kompetensi. Jangan sampai pergi ke lapangan tidak ada ilmu, tidak ada bekal. Ngariweukeun di lapangan kan yang terkena bencana. Nah ini juga nggak boleh terjadi. Jadi relawan itu harus siap dimanapun berada dan harus punya kompetensi, sadar dengan kemampuannya, sadar dengan keilmuannya. Itulah batas kita ya. Jangan sampai petantang petenteng ya, kalau bahasa agim itu ya, petantang petenteng karena saya relawan maka saya bisa semuanya. Tidak, kita bukan, sekali lagi kita bukan Superman atau Kapten Amerika ya. Ya, sekian Bapak. Ya, sama-sama. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin amin. Hatur nuhun. Ya, sami-sami. Ya.